Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Amiruddin Spesparu Konsultan, dosen pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata pelajaran wajib yang harus diikuti bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu mata kuliah ilmu penyakit respirasi. Mata kuliah ilmu penyakit respirasi adalah mata kuliah yang wajib diberikan bagi mahasiswa kedokteran dengan beban SKS 2 SKS dengan kode mata kuliah DPDA 463006AA. Mata kuliah ilmu penyakit respirasi adalah mata kuliah yang mempelajari dan membahas tentang epidemiologi, etiologi, gambaran klinis, dan tata laksana beberapa penyakit paru dan sistem pernapasan seperti tuberkulosis, asma, TPOK, bronkiektasis, pneumotoraks, efusi pleura, kanker paru, dan bronkiektasis. Luaran yang diharapkan pada proses pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu mengenali secara tepat gejala-gejala, tanda-tanda, dan tata laksana penyakit paru dan saluran pernafasan. Model pembelajaran yang saya sampaikan adalah dengan metode delivery, interaction, dan assessment atau disingkat dengan DIA. Delivery adalah merupakan proses penyampaian pesan ataupun materi secara langsung kepada peserta didik dengan tatap muka agar materi dapat lebih mudah dipahami. Interaction adalah bagaimana menciptakan adanya interaksi antara dosen dengan peserta didik dan antar peserta didik sehingga materi yang disampaikan dapat lebih dipahami. Assessment adalah dilakukan dalam bentuk pemberian tugas atau mini test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. Adapun strategi pembelajaran yang dilakukan adalah dengan memberikan ceramah kepada peserta didik disertai dengan contoh kasus agar lebih mudah dipahami. Mata kuliah ilmu penyakit respirasi adalah mata kuliah yang membahas beberapa penyakit paru seperti TBC, PPOK, asma, bronkiektasis, pneumotoraks, dan efusi pleura. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan adalah sikap dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap yang kedua adalah bertanggung jawab dalam menjalankan keahliannya secara mandiri. Keterampilan, dengan disampaikannya materi ini, maka diharapkan peserta didik memiliki keterampilan. 1. Dapat memahami epidemiologi dan etiologi penyakit paru dan saluran pernapasan. Kedua, dapat menegakkan diagnosis penyakit paru dan saluran pernapasan. Ketiga, dapat melakukan tata laksana secara tepat dan benar terhadap penyakit-penyakit saluran pernapasan. Capaian berikutnya adalah pengetahuan. Diharapkan peserta didik memahami konsep patogenesis penyakit paru untuk mendukung proses pembelajaran. Dari aspek pengetahuan, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang patogenesis penyakit paru dan saluran pernapasan yang dapat membantu mereka dalam melakukan tata laksana yang baik terhadap penyakit paru dan saluran pernapasan. Untuk mendukung proses pembelajaran ini, maka kami merujuk kepada beberapa buku dan textbook dan literatur serta jurnal-jurnal terbaru yang memuat tata laksana dan ilmu terakhir tentang ilmu penyakit paru dan saluran pernapasan. Teknik yang ketiga adalah interaksi. Dalam proses interaksi, setelah materi pembelajaran diberikan, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi atau bertanya kepada saya sebagai dosen maupun kepada teman-teman yang lain. Jika diperlukan, dapat dilanjutkan diskusi secara daring dengan menggunakan platform Google Meet. Asesmen dilakukan dengan menilai penyelesaian tugas yang diberikan kepada peserta didik dengan bobot 20%, kemudian melakukan mini test ataupun kuis dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 50%. Demikianlah metode pembelajaran yang saya laksanakan dalam mata kuliah ilmu penyakit paru. Selanjutnya, kita akan menampilkan salah satu proses pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Bisa kenal, maka kita harapkan nanti tahu, walaupun mungkin tidak bisa menata laksana secara full untuk kompetensi 4, tapi paling tidak kenal dulu dan tahu mau digeser kemana nih pasti.
atau mungkin bisa melakukan tindakan sementara, ya. Kenapa penting tindakan sementara? Karena kalau pneumotoraks ini, apalagi yang tension pneumotoraks, kalau terlambat kita mengenal, terlambat kita melakukan tindakan awal, ini bisa berakibat fatal. Ya, itu pentingnya emergensi ini. Sehingga ini harus diulang-ulang, ya, diingat-ingat apa yang harus kita kerjakan atau apa yang harus kita ketahui untuk kita bisa mengenal, oh ini kemungkinan suatu pneumotoraks, terutama tadi pneumotoraks. Oh, kalau ini pneumotoraks, apa yang harus kita ketahui lebih dahulu agar pasien ini bisa selamat, ya. Kalau yang kendel pneumotoraks itu hitungan jam, kalau kita bantu, dia akan meninggal dunia juga. Sama seperti kasus ACS, ya. Kalau terlambat kita mengenalinya, dia juga bisa meninggal. Beda dengan nanti episklor. Episklor itu dia sifatnya lebih slow, masih butuh waktu untuk sampai ke fatal. Baik, inilah kenapa memang kita perlu kasih paham, ya, kepada semua. Ini nanti kan kalau tamat kan minimal jaga diri, minimal fisik, ya kan? Ada yang kayak gitu, jadi pasti harus fisik. Kalau nggak boleh kemana-mana, ya. Lanjut slide. Baik, jadi kita akan bicara dulu dari definisi. Definisi pneumotoraks artinya pneumo, adanya udara. Ya. Artinya normalnya tidak ada. Paham ya? Pneumotoraks itu artinya pneumo udara, toraks dan toraks tidak ada dalam kantong gelora. Jadi adanya udara di dalam kantong gelora. Beda dengan efusi gelora. Efusi gelora apa definisinya? Akumulasi. Nah, beda ya, akumulasi cairan di dalam kantong gelora. Artinya normalnya cairan itu ada, tapi tidak banyak, tidak mengalami akumulasi. Kalau mengalami akumulasi namanya efusi. Ini pneumotoraks adanya udara yang normalnya tidak ada sedikit pun udara dalam kantong gelora. Ya, paham ya? Saya memang pelan-pelan aja supaya kan paham betul. Jadi jangan bergeser-bergeser, ya. Nah, bagaimana kalau bicara bagaimana terjadinya? Ada yang dikatakan dengan terjadi itu spontan, pneumotoraks spontan. Artinya terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya trauma. Ada dua, ada spontan primer, ada spontan sekunder. Ya, hari ini kita punya kasus sebenarnya. Pasien kita di RA2 namanya Diva, saya lupa namanya. Itu kemungkinan sih spontannya primer, walaupun sebenarnya ada sakitnya. Jadi dia tiba-tiba aja katanya menurut versi dia pada saat setelah menyusui anaknya tiba-tiba mengalami pneumotoraks secara tiba-tiba. Walaupun setelah ditelusuri ternyata dia sebelumnya adalah seorang penderita TB paru. Jadi ini masih diperdebatkan. Kalau yang benar-benar spontan primer tidak ada penyebabnya, tiba-tiba terjadi saja. Itu memang jarang, agak jarang kasus. Yang juga agak jarang katamenial pneumotoraks. Pernah dengar? Ini pneumotoraks terjadi pada saat mengalami menstruasi. Bisa terjadi, ya, karena mungkin ada sebagian endometriumnya yang menyebar sekitar gelora, jadi begitu terjadi menstruasi pneumotoraks. Tapi jarang juga kasus terjadi. Ya, yang paling banyak adalah spontan sekunder, yaitu pneumotoraks yang ada penyakit yang mendasarinya. Semua penyakit paru bisa menimbulkan pneumotoraks. Mau POK, mau asma, mau TB, dan sebagainya. Semua kelainan paru bisa menimbulkan pneumotoraks. Walaupun yang paling sering kita jumpai adalah TB paru dan PPOK yang paling sering, ya.
Jadi itu dia. Itu bukan kalau kita nilai berdasarkan terjadinya. Spontan, spontan primer, spontan sekunder. Lanjut, kita lihat lagi. Nah ini kita lewat saja. Jadi laki-laki lebih banyak perempuan. Ini kan soalnya kita aja kan. Jumlahnya sekian puluh ribu per tahun, ya kan? Lalu usianya usia produktif. Karena memang penyakit yang kita sebutkan tadi itu sering menyerang pada usia produktif. Kecuali PPOK yang lebih lanjut. TB sering pada usia yang lebih muda. Ya. Kemudian bisa mengalami recurrent pneumotoraks. Ya, sama aja. Kemudian, nah ini yang seru nih. Yang kurus lebih cenderung. Jadi yang kurus jangan agak-agak bangga. Yang kurus itu punya kecenderungan mengalami pneumotoraks dibandingkan yang gemuk. Tapi itu adalah bicara angka statistik. Ya, hanya statistik. Lanjut. Lalu ada yang spontan primer tadi. Ini bagaimana terjadinya? Sebelum sampai sana saya ingin sampaikan ada lagi pneumotoraks yang traumatik. Itu misalnya pada kasus KLL atau ditikam, ya ada yang ditikam pacarnya, ada yang ditikam calon suami, macam-macam. Seperti kejadian siapa yang sedang viral tulisan Kopi Hidayat, kan? Untung nggak pneumotoraksnya. Ya itu gitu seperti itu ya. Jadi ada trauma yang dilakukan. Bisa KLL, bisa ada apa namanya ancaman kekerasan yang melukai dinding dada. Kemudian ada yang namanya pneumotoraks yang terjadi. Ya, itu apa itu? Itu yang dilakukan oleh karena kita kesalahan operator. Ya, dikerjakan atau memang sengaja juga. Jadi misalnya begini, kalau ada pasien infusi pleural dilakukan fungsi, itu salah satu komplikasi yang bisa terjadi adalah ia terjadi pneumotoraks. Jadi kadang-kadang kita agak habis kita fungsi, terus pasien mengalami pneumotoraks, nah keluarganya bertanya sama kita, lalu dengan bangga, oh tenang Bu, ini namanya ia terjadi pneumotoraks. Oh ya dok, iya, penyakit baru iya. Padahal dia nggak tahu, ini kita bikin, ya kan? Nah itu dia. Ada juga yang terus sengaja kita lakukan. Seperti misalnya kalau kita melakukan tindakan fluoroskopi. Fluoroskopi itu kita lakukan pneumotoraks. Kalau nggak ada pneumotoraksnya, tidak bisa dilakukan fluoroskopi. Tidak bisa kan biopsi pleural. Sehingga diperlukan tindakan mempneumotorakskan pasien itu. Sengaja. Atau ada tindakan lagi zaman dulu untuk TB. Dulu pengobatannya nggak seperti sekarang. Ya, dulu pengobatan TB itu pada tahun 78, 60, 70-an, pasien itu diisolasikan dan paru-parunya dikolapskan. Dengan teori pada saat itu diharapkan kuman yang berada di bagian paru yang mengalami luka itu di pneumotoraks tidak mengalami penyebaran. Itu dulu, ya namanya terapeutik pneumotoraks. Itu memang dikerjakan khusus untuk disiapkan pneumotoraks. Tapi yang itu sudah ditinggalkan, ya. Tapi yang teratogenik, iatrogenik itu masih bisa terjadi, ya, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Baik, coba balik ke depan. Nah ini kalau yang spontan primer, yang nggak jelas pangkalnya, intinya terjadi pecahnya, bocornya gula. Jadi pada kasus pneumotoraks itu terjadi proses penipisan bagian daripada pleura atau bagian dari parenkim paru yang sangat dekat dengan kaki pleura sehingga tipis sekali. Hanya dengan sekali batuk saja atau sekali bersin saja yang kuat itu black itu pecah. Itu gula yang dininya tipis sekali. Oleh karena apa? Oleh karena pas pada kasus tertentu terjadi destruksi intersepal sehingga tipislah dindingnya lalu mudah terjadi pecah, black pecah. Itu yang spontan primer, ya.
dengan sedikit batu, oleh karena tipisnya dinding tersebut maka terjadilah pneumotoraks. Lalu oleh karena ada fistel masuklah, ya kalau kita lihat tadi mulai bronkus terus sampai ke bronkus terminalis itu masuk darah, lalu masuk ke alveoli. Nah, alveoli sudah mengalami diskusi sehingga melebar ke bentuk bola segala macam, pecah di sana, maka udara yang tadinya terhirup melalui bronkus masuk ke celah tersebut, masuk ke mulut, jadilah namanya pneumotoraks. Ya, bisa oleh karena fibrosis yang luas segala macam. Lanjut. Nah, ada yang sekunder tadi ya, oleh karena POK, asma, istik, neurosis, ini beberapa penyakit paru yang bisa menimbulkan kelainan pneumotoraks. Lanjut. Nah, saya kasih garis merah ini. Saya nggak baca semua. Saya sengaja. Saya kalau ngasih materi saya kasih titiknya aja. Ya, yang merah perhatikan bagus-bagus. Kalau nyeri dada itu biasa. Tapi lihat, sesak napas tiba-tiba, nyeri dada tiba-tiba. Ya. Jadi kalau kalian datang, misalnya pasien datang sesak napas di IGD, tanyakan, ini sesak napasnya terjadi secara tiba-tiba kah? Atau memang sudah pelan-pelan. Artinya terjadinya awal ya. Terjadinya pertama sekali mengalami sesak napas. Ya. Biasanya pasien pasca pneumotoraks mengalami sesak napas yang terjadi secara tiba-tiba, yang awalnya ada tadi batuk yang terlalu kuat atau bersin yang terlalu kuat, atau mungkin tertawa terbahak kalau sebenarnya spontan sekunder ya, bukan yang apa namanya, bukan yang traumatik ya. Itu harus tanya, nyeri dada ya kan, itu dia. Kalau nyeri dada pada paru yang terkena itu biasa, itu sebenarnya juga mirip, karena begitu itu biasa. Tapi sesak napas yang tiba-tiba itu sering menjadi tanda-tanda yang harus diperhatikan. Di situ nanti tidaknya dengan akut coronary syndrome. Sesak napas tiba-tiba diikuti dengan nyeri dada yang tiba-tiba. Ya. Lalu yang saya merahin lagi, perkusinya. Ya. Kalau kita bandingkan dengan efusi pleura, itu dari mulai segi inspeksinya sama, palpasinya sama, auskultasinya sama, perkusinya yang beda. Ya, kalau ada sesuatu di kebun pleura, maka kita akan lihat, nampak tinggalan bernapas, bukan ketinggalan kereta, ketinggalan bernapas, sama. Kemudian saya nggak ulangi bagaimana bisa mengenali tinggal bernapas, ya kan? Nggak tahu ya, mudah-mudahan. Kemudian ada bulging, sama, ya, menggembung dari yang ada masalah. Kemudian kita lakukan stem vermitus, sama-sama melemah. Lompat, auskultasi, sama, akan melemah. Tetapi pada saat akan perkusi, pada efusi pleura yang kedengaran adalah redup atau beda. Nah, pada pneumotoraks yang kedengaran adalah hipersonor sampai timpan. Ya, jadi begitu membeda-beda. Ya, suara pernafasannya melemah sampai menghilang. Ini bisa ditemukan juga pada PPRK juga bisa melemah, menghilang. Jadi jangan sampai kita terkecoh pada perkusi yang kadang-kadang membedakan. Tapi ingat, kata kuncinya adalah sesak napas dan tiba-tiba juga. Itu dua kata kunci. Sesak napas tiba-tiba nyeri dada yang sebelumnya dengan ada proses batuk, lalu sesak napas di perkusi timpani, ini pneumotoraks. Bisa jadi ada asma, tapi asma kan tidak nyeri dada yang hebat. Kemudian sesak napasnya dia bukan pada itu, dia ada faktor yang lain. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas atau sudah ngantuk? Jelas ya? Kita pelan-pelan aja sampai malam. Ya malam pasti datang, kita nggak sini lagi. Ya. Lalu ada yang namanya ventil pneumotoraks atau Spencer. Kenapa bilang ventil? Ada yang tahu pentil nggak? Pentil ban. Ya, jangan yang lain-lain jauhnya.
Kalau kita lihat pentil ban itu, pentil setiap mobil pasti ada sepeda motor, kan ada pentilnya ya. Masuk udara, habis keluar lagi. Nggak bisa. Itulah yang terjadi pada ventil pneumotoraks. Ya, pada yang akhirnya cancel pneumotoraks. Udara yang masuk pada saat kita bernapas di dada masuk ke dalam bronkus sampai ke ujung, masuk ke dalam gelora, tak bisa keluar lagi. Semakin dia sesak tarik napas, semakin banyak udara yang masuk, maka semakin sesak. Saya kasih pendekatan pentil supaya paham betul, ya, bahwa itulah dia. Kita pompa ban sepeda, kemudian udara yang terpompa yang masuk ke dalam kapal gelora semakin hari semakin banyak dan akhirnya membuat pasien menjadi sangat sangat. Nah, inilah yang sifatnya emergensi. Yang ini yang perlu dikenali ya secara cepat dan tepat. Ventil pneumotoraks. Nah, ini yang perlu mendapatkan tindakan yang segera. Lanjut. Nah, untuk pemeriksaan darahnya misalnya biasa, tes darah, oksigen. Tapi yang paling penting adalah melakukan pemeriksaan setelah itu adalah pemeriksaan fototoraks. Ya, pemeriksaan fototoraks itu sangat membantu, bahkan mungkin mendekati 100% lah kalau kita mau tegakkan dia. Ya, 100%. Lakukan fototoraks setelah yang tadi. Analisis darah boleh, maksudnya hanya pendukung. Hipoksi memang pasti pada analisis darahnya. Tapi gambaran analisis adalah akan nanti kita lihat setelah fototoraks. Lalu periksa EKG untuk menunjukkan ya ACS lah, kalau bahasanya ACS ya, angina akut coronary syndrome ya. Jadi itu dia yang utamanya. Ada menghitung itu, ya, bisa dihitung. Ada yang saya bikin. Ya. Oke, lanjut. Oh dia. Ya, lanjut. Kalau kita menghitung jumlah penyembuhan ini penting. Kenapa kita harus tahu ini berapa persen, berapa persen? Ini menentukan langkah selanjutnya. Ya, kalau luas pneumotoraks itu kurang dari 20%, ada ya, kurang dari 20% dan tidak ada penyakit paru yang menyertainya yang berat, maka ini pasien biasanya cukup diobservasi. Ya, cukup diobservasi. Nah, tetapi kalau dia walaupun di bawah 20%, tetapi ada penyakit dasar dan sesak, perlu dilakukan dekompresi dulu. Kita nggak kita pasang dulu, kita dekompresi kapsul gelora. Ini dia. Jadi kalau kita perhatikan pelan-pelan, ya, ini kan gambaran pneumotoraks. Ya, saya kasih tahu gambaran pneumotoraks. Ada yang namanya bayangan bagian yang hiperglusen, ya. Bagaimana kita memastikan ini memang glusen oleh karena ketiadaan jaringan paru atau bukan? Kita lihat yang hitam di sini. Kita lihat yang dibandingkan yang di sini. Kalau sama, berarti memang dia sudah ada udara. Satu. Kemudian yang kedua adalah kita lihat ada pleural line kalau bahasanya. Ini apa ya? Nampak pleural line. Ini pleural line. Ya. Yang ini adalah bagian paru yang kolaps. Ini adalah bagian yang sudah terisi dengan udara. Ya. Lalu dihitung, ya kan? Yang pendek dibandingkan yang ini dikali sekian hasilnya sekian persen. Kalau dia di atas 20%, walaupun pasiennya stabil, harus dilakukan tindakan dekompresi kapsul gelora. Dekompresi dulu saya cerita, saya nggak cerita belakangan. Ya bertahap, ya. Nah, kalau dikatakan suggested, saranlah intercostal tube drainage, ya. Saran. Kalau dia sudah di atas 20%.
dengan apapun kondisinya. Nah ini penting. DD-nya pertama memang infak miokard. Secara klinis dia datang ke kita ke IGD, sesak nafas hebat, nyeri dada, sebelum dilakukan fototoraks lakukan urusan EKG. Nah, itu yang paling dekat pada saat dia datang ke IGD. Ya, lihat, ya, baru konfirmasi dengan fototoraks. Kalau ternyata memang EKG-nya menunjukkan adanya pelebaran, ya kan, maka cenderung pertama mungkin iskemik, ya kan. Tapi kalau ternyata dia hanya takikardi saja, sinus rhythm, fototoraksnya ternyata makanya satu pneumotoraks. Sehingga jangan salah tata laksana, jangan salah kirim. Ya, yang repot kasus ACS dikirim ke dokter paru, kasus yang pneumotoraks, kasus jantung, nah, repot, langsung dicabut STR-nya, ya kan? Nah, langsung dicabut STR, jangan sampai itu infak miokard kita tempatkan sebagai DD yang pertama. Lalu kedua adalah emboli paru. Emboli paru gejalanya